harus ikhlas. Sama ya. Saking ikhlas. Karena dia ya, bapak ada di sini. Itu ada. Baik, dikarenakan tadi penampilan luar biasa dari Wahidin sudah ditampilkan dan sudah pakai pantun, maka kami tidak mau kalah. Kami pakai pantun juga. Petiklah mangga dengan galah, makan pepaya tercampur acar. Izinkan kami mengucap bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul mengenai implementasi pembelajaran mendalam di sekolah di tingkat SMA. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang kami hormati ibu-ibu fasilitator kami, dan yang kami sayangi tentunya rekan-rekan peserta pelatihan yang berbahagia. Izinkan kami dari tim SMA Negeri 16 Medan, saya Septi Nur Rohmah, saya mengampu mata pelajaran biologi, dan kedua rekan hebat saya yaitu saya Anuka Rohmah mengampu bidang studi bahasa Inggris. Saya Lydia Nurula Sinaga, sosiologi. Izinkan kami untuk menampilkan talk show. Tema kami adalah kelas yang berevolusi, Pembelajaran mendalam Untuk generasi masa masa kini. kini. Untuk hari ini, Kamis 11 Desember 2025, kami akan sedikit sharing mengenai apa yang sudah kami laksanakan di SMA Negeri 16 Medan. Baik, izinkan saya boleh duduk ya Bapak Ibu ya? Capek. Iya, baik. Jadi karena ini waktunya untuk talk show, maka saya akan lebih banyak sharing ataupun bertanya dengan rekan-rekan hebat saya dua orang ini, karena memang mereka udah luar biasa kiprahnya di dunia pendidikan. Baik, kalau Ibu Lydia dengan Ibu Al, terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu berdua menyempatkan waktu hari ini untuk talk show gitu ya. Baik, Bu Al dan Ibu Lydia, boleh nggak diceritakan kira-kira kalau menurut Ibu itu bagaimana nih pembelajaran mendalam ini? Kenapa disebut pembelajaran mendalam dan apa sih yang membedakan dengan yang lalu-lalu? Baik, saya duluan ya. Mungkin kapasitasnya untuk menjelaskan teori mungkin tidak perlukan ya adanya, tapi apa yang saya pahami selama proses pelatihan kita ini itu menjadi dasar saya untuk berpikir bahwa yang namanya pembelajaran mendalam itu adalah suatu proses pembelajaran yang mengutamakan proses berpikirnya siswa. Jadi bukan pada bergantung pada pemberian materi oleh guru. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran mendalam itu murid itu benar-benar mempelajari inti dari konsep yang diberikan oleh guru, lalu dia bisa melakukan melakukan proses setelah dia menganalisis itu, lalu dia bisa menganalisis gitu ya, menganalisis dan akhirnya bisa merefleksi apa yang dipelajarinya. Nah, jadi arah daripada pembelajaran mendalam itu adalah bahwa murid atau siswa yang kita ajarin diarahkan kepada level bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan akhirnya kreatif dalam proses belajarnya. Kreatif dalam arti kata dia bisa mencipta atau berinovasi, bahkan memberikan ide-ide solutif yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu intinya bukan kuantitas materi yang begitu banyak, tetapi kualitas proses berpikir yang dialami oleh peserta didik atau siswa kita. Jadi kualitas proses berpikir siswa itu yang kita harapkan ya Bu ya, tidak hanya mengejar materi saja gitu ya. Kalau pengalaman Bu Al gimana nih kira-kira?
Kalau saya lebih spesifiknya ke bidang studi saya ya, bahasa Inggris. Kalau menurut saya pembelajaran mendalam itu lebih berfokus kepada aktivitas, ya, kepada kegiatan, action, tindakan. Jadi contoh kasus kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, jadi dia bukan hanya mempelajari mengenai konsep bahasa itu, bukan hanya mempelajari aturan-aturan bahasa seperti grammar, tetapi juga bagaimana si siswa itu bisa menggunakan bahasa yang dia pelajari untuk memberikan gagasannya, idenya, atau bahkan menghasilkan produk mungkin, atau dia bisa mengaplikasikannya ke daily life conversation-nya dia gitu. Jadi lebih ke action menurut saya pembelajaran dalam itu. Baik, jadi lebih menitik beratkan actionnya ya, jadi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, tidak hanya semata-mata teori saja gitu ya guru ya. Baik, kemudian untuk sebagai guru nih kita sehari-hari di kelas itu seperti apa tandanya kalau pembelajaran kita ini belum pembelajaran mendalam, masih pembelajaran yang ada di permukaan saja. Kira-kira kalau pengalaman ibu berdua bagaimana? Kalau saya sendiri ya, jadi di dalam konsep sosiologi itu kan banyak gitu. Misalnya kalau kita belajar globalisasi, maka definisinya ada, dampaknya ada dan sebagainya. Jadi ketika dia bisa mengulang definisi, tapi dia tidak mampu untuk mengaitkan apa yang dipelajarinya ini dengan kasus misalnya yang kita berikan, maka sebenarnya dia masih pada proses pembelajaran yang di permukaan gitu. Jadi intinya ketika dia belajar secara mendalam, maka ada tiga prinsip utama. Dia berkesadaran, dia bermakna ketika dia belajar, kemudian yang ketiganya dia menggembirakan. Nah, ketika berkesadaran itu dia paham kenapa dia belajar dan itu apa dia belajar. Nah, sementara bermakna sendiri menunjukkan bahwa apa yang dipelajarinya itu memang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Maka pembelajaran mendalam biasanya memberikan pembelajaran yang kontekstual yang ada di sekitar siswa itu sendiri. Menurut saya. Jadi ada kontekstualnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin untuk narasumber kita boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bu Al sendiri pengalamannya gimana Bu? Pernah nggak mengalami pembelajaran yang kira-kira hanya di permukaan saja gitu? Pembelajaran yang kira-kira hanya di permukaan itu kalau saya memaknainya dalam bahasa Inggris itu namanya surface learning. Surface learning itu adalah belajar yang kaku. Contoh nih kasus saya kasih mereka satu teks. Teks misal contoh ada The Legend of Malin Kundang, legenda Malin Kundang. Ini si anak kita cuma kasih ini teks ya. Kamu silakan coba cari tahu artinya. Lalu mereka mencari tahu artinya dan menghafal kosakatanya, mentok di situ. Gitu. Nah, bagaimana cara kita seorang guru untuk membuat pembelajaran itu lebih mendalam? Itu tadi harus yang dia bisa mengaplikasikannya, bukan hanya menghafal kosakata, tapi bagaimana dia bisa men-storytellingkan cerita di Legend of Malin Kundang itu jadi ruang lingkup kreativitas siswa itu tidak sempit, tetapi meluas seperti itu. Jadi ya surface learning yang pernah saya alami seperti itu gitu. Dan merubahnya ya lebih membebaskan siswa untuk berkreasi, berkreativitas. Jadi tadi sudah dijelaskan ya kira-kira pengalaman sudah pernah surface learning, pernah deep learning gitu. Nah, kira-kira ini sudah tampil nih ada slide mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam. Kira-kira kalau di pengalaman Bu Lydia, ciri-ciri khasnya dari pembelajaran mendalam itu apa saja ya Bu? Ya, seperti yang tadi, ketika murid itu bisa mengaitkan konsep dengan fenomena nyata, maka sebenarnya dia sudah masuk ke pembelajaran mendalam gitu. Nah, jadi di dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru, itu makanya kita ada prosesnya ya, ada prosesnya. Pembelajaran mendalam itu kan dimulai dengan proses inquiry, kemudian berlanjut dengan murid mengkonstruksi pengetahuannya, kemudian berlanjut dengan dimana yang diberdayakan adalah siswa dalam pelaksanaan proyeknya, akhirnya refleksi. Nah ini nanti seperti ini. Jadi ciri yang tampak dalam pembelajaran mendalam itu adalah bahwa sesuai dengan alur itu, setiap kali masuk ke alur itu, murid melakukan refleksi apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah didapatkan, apa yang diperlukan, kemudian dan sebagai tindak lanjutnya. Itu tadi seperti yang Ibu tampilkan ya, berarti meaningful itu ada apa ya, bermakna gitu ya, bermakna terkait dengan kehidupan nyata. Mindful itu juga berkesadaran pada saat belajar ini pentingnya untuk apa gitu ya Bu ya, dan ada joyfulnya. Kalau pengalaman dari Ibu Al gimana nih? Kalau saya melihatnya simpel aja ya, ketika siswa sudah bisa menghasilkan sebuah produk,
katakanlah video. Menurut saya itu mereka sudah mengalami yang namanya deep learning. Kenapa? Sudah pasti ketika video itu pasti berasal atau muncul karena proses-proses yang mereka lewati, mulai dari proses meaningful, mindful, lalu joyful. Video itu kan termasuk proses yang namanya joyful. Nah, ketika mereka menghasilkan sebuah produk, saya yakin itulah yang namanya pembelajaran mendalam. Jadi bukan hanya video yang mereka download dari internet, tetap harus video yang otentik pastinya ya, yang memang hasil dari proses yang mereka alami. Mulai dari meaningful, mindful, sehingga terjadilah joyful. Jadi ada prinsipnya yang berkesadaran, bermakna dan juga menyenangkan begitu ya. Nah, pasti pada saat implementasi pembelajaran mendalam ini, walaupun kita sebagai guru sudah sangat semangat pastinya, cuma pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau pengalaman di SMA Negeri 16 Medan bagaimana ya? Kalau saya sama 16 Medan, Ya, saya secara sendiri global gitu ya. Jadi kan kita ketika melakukan pembelajaran itu dituntut oleh kurikulum gitu ya. Nah, maka mindset guru juga terbawa ke sana gitu. Sehingga ada yang paling menjadi tantangan dalam pembelajaran mendalam ini adalah transisi mindset gitu ya, transisi mindset. Banyak guru yang mindsetnya seperti ini, bagaimana supaya materi ini selesai dengan cepat. Bahkan ketika misalnya ada pelaksanaan proyek, aduh mengganggu saja nih pelaksanaan proyek gitu. Padahal pelaksanaan proyek itu sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran mendalam yang memang di dalamnya ada kompetensi-kompetensi yang bisa dipelajari oleh murid gitu ya. Jadi di situ dia, jadi peralihan dari mindset yang tadi harus menyelesaikan tuntutan kurikulum dengan memberikan kompetensi yang dibutuhkan oleh murid. Nah, kemudian yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah ada kecenderungannya guru ini mempunyai kesulitan gitu untuk merancang proses inquiry yang benar-benar melibatkan siswa, kemudian merancang proyek inquiry atau program inquiry yang membuat siswa itu memang dikonstruk pengetahuannya, dibangun pengetahuannya, pengalamannya, sehingga dalam prosesnya itu kompetensi yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Jadi di situ kira-kira masalahnya. Jadi itu tantangannya. Jadi tantangannya sebenarnya itu the power of mindset ya Bu ya. Artinya mindset itu sangat berpengaruh. Makanya kita diharapkan berubah dari PPT ke PPB begitu ya. Dan yang kedua tadi kalau Bu Lydia tantangan pribadinya adalah dalam merancang begitu. Nah, kalau dari Bu Al mungkin secara umum atau dari pribadi Ibu seperti apa? Adakah tantangan yang terjadi? Spesifiknya dalam kelas saya. Tantangannya ada yang pertama itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri siswa. Tidak akan pernah terjadi yang namanya deep learning kalau siswanya tidak percaya diri. Kalau di kelas saya lebih menekankan kepada speaking skill. Mereka nggak akan bisa speaking, mereka tidak akan bisa mengikuti metode deep learning jika mereka tidak punya kepercayaan diri. Seperti contoh kasus, kita balik lagi ke kasus yang sebelumnya, saya kasih mereka selembar kertas yang isinya atau sebuah cerita tentang Legend of Fallen Kundang gitu. Lalu saya meminta mereka bagaimana nih kreasi kalian, apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian kreativitas apa yang mau kalian tampilkan dari teks dan cerita yang ditampilkan ini, itu terserah kalian, mau dalam bentuk esai kalian buat, mau kalian buat storytelling atau mau buat theater, it's okay. Nah, jadi membangun kepercayaan dirinya itu, self confidence-nya yang sulit. Nah, itu yang tantangan yang besar. Jadi membangun kepercayaan diri mungkin dari sisi guru kita juga kepercayaan diri kita harus dibangun, sementara kepercayaan diri siswa juga harus dibangun ya. Baik. Kemudian boleh nggak nih kita diberikan contoh nih Bu Lydia atau Ibu Al, kira-kira implementasi di pelajaran Ibu sama kolaborasinya atau mungkin produknya bisa di-playkan, ditampilkan untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kira-kira seperti apa contoh nyata dari hasil karya siswa kita? Ini ya. Ini di pelajaran sosiologi ya Bu ya? Ya. Ini untuk temanya. Jadi sedikit saya jelaskan sambil kita melihat video. Sebenarnya ini adalah salah satu proyek yang inquiry kolaboratif yang dilakukan oleh murid yang ditugaskan di SS pada akhir pembelajaran materi globalisasi dan masyarakat digital. Nah, jadi ketika memberikan pembelajaran di kelas, saya terbiasa untuk
yang berbeda di seluruh setelah dunia mempelajari pembelajaran yang memiliki Indonesia tujuan terbiasa untuk untuk mengikuti memulai kaidah-kaidah proses baru yang sama. inquiry dulu, baru Jadi, siswa masalah yang akan melakukan kami bahas di sini pengetahuannya adalah melalui globalisasi, kegiatan-kegiatan di kemajuan dalam nilai-nilai kelas, kesopanan, kemudian dan mereka hubungan antar keluarga. dilanjut Berikut dengan adalah video pembahasan student agency, mendalam artinya siswa yang tentang melaksanakan masalah yang akan pembelajarannya kami bahas. lalu masuk ke refleksi. Guys, kalian tahu nggak sih, zaman sekarang ini sebagaimana sudah yang kita terjadi tahu, perubahan murid-murid kita ini nilai-nilai kan sikap yang digital dilakukan native, oleh tadi anak sudah zaman dijelaskan dulu oleh dan juga tim, oleh orang tua. Wahidin gitu ya. Jadi digital Contohnya native, pada apa zaman yang orang tua kita berkaitan dulu, dengan mereka tuh sangat meninggikan platform adabnya, digital, apa apalagi yang pada berkaitan saat dengan mereka masih teknologi, bersekolah. itu sangat Mereka menarik bagi sebelum masuk mereka. kelas pasti Maka mereka tentu mengetuk pintu sebagai dahulu, guru di lalu sini kita mereka menyalakan pintu tersebut. perlu untuk memahami gitu, memahami ini dan memberikan proses inquiry, proses pelaksanaan project dan Coba kita tugas lihat pada zaman itu yang sekarang, terkait anak yang dengan masih bersekolah, ketika kebiasaan hendak mereka masuk ini. kelas, Gitu. mereka Jadi masuk aja saya tanpa biasanya memperdulikan ada guru di awal di itu dalam kelas. untuk Guru inquiry menegur sendiri saya pun biasa mereka tuh melakukan tidak ada rasa learning, malu sama ya. sekali. Lip Itu sama learningnya sekali itu tidak maksudnya boleh ditiru pembelajaran ya terbalik. guys. Anak diberikan dulu materi-materi yang terkait dengan Tapi guys, pembelajaran, perubahan misalnya yang terjadi apa pada materi-materi saat yang terkait dengan ini globalisasi, bukan saya hanya berikan dulu perubahan untuk mereka nilai-nilai baca. sikap, Nah ini dibaca kesopanan, tidak tapi sekedar juga hanya dibaca, perubahan mereka interaksi antara keluarga. membaca lalu Nah, mengambil kalian intinya ngerasa dan nggak sih menuliskannya kalau di sticky misalkan note, ditempelkan di di buku zaman paketnya, sekarang gitu. ini, anak zaman Nah, jadi sekarang ini dengan nanti orang menjadi tua tuh proses beda inquiry banget. yang Orang tua mandiri. dulu tuh mereka Nah, tuh beda. begitu Kenapa? mereka sampai di Karena dalam ada kelas, zaman maka sekarang proses ini mereka inquiry-nya tuh itu sudah kolaboratif. Nah, interaksinya bentuk tuh dengan pembelajaran yang keluarganya kita tuh berikan semakin kepada menipis. murid di dalam Mereka juga kelas itu lebih lebih mementingkan kepada diri diskusi mereka yang sendiri lebih daripada tinggi mereka tuh tingkatannya saling daripada sekedar berkomunikasi hanya dengan saudara-saudara mengetahui mereka isi materi. atau dengan Jadi keluarga mereka. prosesnya itu Nah, lebih sedangkan kepada orang tua misalnya dulu sampai mereka pada itu analisis lebih tadi, mementingkan evaluasi dan komunikasi seterusnya, atau dengan keluarga mereka, menguatkan saling pengetahuan bertukar yang sudah cerita, saling didapatkan bermain tadi di bersama. proses Nah, inquiry tapi secara anak mandiri. zaman sekarang lihatlah Melalui lebih kelompok banyak atau melalui menggunakan gadget kegiatan mereka, lebih simulasi banyak atau mementingkan melalui diri kegiatan mereka mungkin sendiri program daripada based mereka learning tuh dan banyak sebagainya yang berkomunikasi dengan sesuai saudara dengan mereka atau keluarga mereka. apa namanya Nah, materi itu pembelajaran menjadi gitu. salah satu Nah, jadi faktor dan perubahan di dari perubahan dalam proses ini ujungnya nilai-nilai nanti sikap yang mereka di melakukan antar inquiry keluarga. kolaboratif, Nah, hasil contohnya inquiry-nya itu itu kayak anak ada zaman produk, sekarang, ada mereka tuh kayak lebih banyak produk yang berinteraksi dihasilkan dengan salah gadget satunya mereka adalah ini masing-masing mereka daripada menjadi content memperbanyak creator komunikasi dan ya, berinteraksi dengan dengan keluarga atau analisis saudara materi mereka. yang Jadi ini tuh mana dapat memicu turunnya murid-murid itu ikatan kebersamaan antar diberikan keluarga mereka materi yang tentunya. berbeda-beda Karena gitu mereka ya, tuh pasti materi yang lebih berbeda-beda mementingkan diri sehingga mereka sendiri mereka daripada mereka bisa tuh saling memperbanyak sharing komunikasi gitu ya, dengan saling saudara sharing mereka. Jadi itu tuh dari dapat hasil dicontoh pengetahuan ya yang guys. didapatkan dari hasil Jadi buat analisis dan kalian, kalian tuh evaluasi harus yang banyak-banyak dikumpulkan dalam berinteraksi video dengan pembelajaran saudara ini, kalian. siswa yang lain juga Coba turut kita bisa lihat pada belajar zaman gitu, orang bisa tua kita belajar dulu, dari mereka tuh apa kayak lebih banyak yang berinteraksi didapatkan dan ini. Jadi di berkomunikasi akhir dengan keluarga pembelajaran atau dilakukan saudara refleksi, mereka. Jadi perbaikan kalau dan seperti seterusnya. Kira-kira itu seperti akan itu, Bu memperkuat Septi. ikatan Jadi kebersamaan ini hanya kepada salah satunya keluarga atau saja. saudara Jadi kita. dari Dan awal juga itu sudah menurut ada aku itu essence lebih seru yang lain dibandingkan kita tentunya hanya yang fokus ke gadget melibatkan kita. teknologi Karena itu apa? tadi. Karena kalau kita Ini misalkan contoh lebih banyak pada berkomunikasi saat dan siswa juga itu berinteraksi, menjadi itu konten akan kreator gitu ya membuat Bu ya. sebuah Tapi momen tetap yang kaitannya dimana temanya momen dengan tersebut sosiologi. itu mungkin tidak akan Itu terulang tentang lagi di masa globalisasi depan. dan masyarakat. Jadi tentang perilaku apa untuk yang kedepannya kita boleh, tuh harus apa yang sesuai lebih dengan banyak norma dan berkomunikasi perilaku dan yang juga tidak sesuai dengan berinteraksi norma dengan gitu ya. saudara kita Kira-kira ya. supaya Tentang kita perubahan juga sosial dekat dan gitu ya. juga Perubahan yang punya terjadi ikatan yang akibat kuat globalisasi. atas kebersamaan Dampaknya keluarga kira-kira kita. bagaimana Menurut bersikap kalian, terhadap dampak konflik yang itu. terjadi Jadi di antara ide generasi tua kreatif itu dan generasi muda apa sih penyebabnya? di sini. Kalau menurut saya nih ya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, konflik ini terjadi karena generasi muda sudah tidak ada lagi memiliki sopan santun kepada orang tua. Instan membuat video, tapi Kalau konsepnya orang tua zaman jelas dulu gitu tidak ya. memiliki sopan santun, Artinya mereka mereka pasti harus menganalisis dihukum ya dulu oleh orang apa tuanya kira-kira sendiri, seperti perilaku-perilaku yang dibas, sesuai atau jewer, tidak. atau yang lainnya. Nah, kalau anak zaman sekarang itu Apakah malah kira-kira dimaklumi. boleh ditampilkan satu Mereka malah lagi? bilang, ah wajar, namanya anak muda. Setelah kita tahu Kayaknya konflik kalau apa yang saja yang satu ini terjadi, juga cukup menarik. kalau menurut Ini kolaborasinya dengan mata pelajaran apa itu ya? Untuk materi globalisasi dan masyarakat digital, karena ini berkaitan dengan IT gitu ya, maka kolaborasi yang dilakukan itu dengan mata pelajaran TIK, ya, teknologi informasi komputer, kemudian ada dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, proses kolaborasi yang dilakukan itu tentu dalam proses pembelajaran pertama karena mereka membuat konten. Nah, penilaian untuk ini juga akan melibatkan kedua mata pelajaran itu tadi, sehingga murid menjadi lebih efisien pekerjaannya. Berarti ini temanya ini tentang tari yang ataupun dance modern dengan tradisional gitu dia ya.
gitu ya. Boleh mungkin disimak dulu Bapak Ibu.
Jadi intinya kalau yang saya tangkap di video ini bukan untuk dicontoh gitu ya, nanti Pak Pras dan sini pula gitu. Artinya ada juga fenomena sosial di sosial media kita yang mungkin bisa positif bisa negatif. Nah inilah yang tradisional. Artinya ada perbedaan dan ada perbedaan nilai pasti di sana. Luar biasa juga anak-anak kita ya. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan untuk narasumber dan juga SMA Negeri 16 Medan. Baik. Kalau Bu Al sendiri kira-kira kolaborasinya gimana Bu? Susah nggak? Dan kira-kira apa yang Ibu ajak? Saya pernah berkolaborasi dengan beliau sendiri dan tak lain dan tak bukan adalah Saya sendiri. Benar. Itu dengan tema healthy lifestyle, ya kan? Kemudian dikolaborasikan dengan guru biologi, temanya adalah how the digestive system works. Bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Itu kan ada hubungannya ya, ada relate-nya ya kan, ada hubungannya. Jadi saya berkolaborasi dengan beliau. Kemudian untuk pembelajaran mendalamnya kami meminta siswa produk akhirnya itu adalah infografis. Itu seperti yang ada di showcase kita ya Bu ya. Ada showcase mengenai hasil-hasil yang tadinya digital, tapi juga sudah di print gitu ya, sehingga bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Nanti pada saat menilainya itu juga lebih enak mungkin ya. Materi dasarnya itu adalah mengenai analytical exposition text, eksposisi analitikal. Artinya bagaimana siswa bisa memberikan argumennya tentang how healthy lifestyle itu nanti impact ke future mereka dan hubungan dengan the digestive system. Baik, jadi kolaborasi untuk pembelajaran mendalam antara NGMP sudah terjadi gitu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk bisa menghasilkan produk ini, kemudian produk berupa mungkin infografis atau mungkin poster, itu kira-kira strategi apa atau aktivitas apa di kelas Bu yang bisa memacu atau memicu siswa supaya bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas? Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, ada banyak aktivitas di dalam kelas. Jadi salah satunya ini proyek kolaboratif, kemudian ada problem based learning. Jadi dari misalnya gini, kan di materi yang diberikan kepada siswa itu ada banyak kasus, itu kasus akibat daripada globalisasi yang kita tawarkan untuk dipilih siswa, gitu ya, untuk dipilih siswa untuk menjadi tokoh bangsa mereka. Maka untuk memicu proses berpikirnya, untuk mendorong mereka berpikir, kita memberikan problem budaya bisa. Contoh misalnya saya akan menyebutkan satu istilah di dalam masyarakat digital, misalnya YOLO. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan dengan YOLO? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Karena didukung oleh media sosial dan algoritma yang mempopulerkan jadi istilah yang diberikan oleh akibatnya, kesenian lokal seperti tari tradisional itu seringkali kurang terlihat di ruang publik. jadi itu kalau kita Fenomena kaitkan ini dengan dapat ini dipahami ya, melalui proses konsep globalisasi, globalisasi masalah budaya, sosial yang muncul gitu adanya ya, pertemuan itu antara budaya global di situ dengan dia proses budaya lokal. berpikirnya dimulai. Jika tidak Nah, diimbangi, kemudian ada lagi budaya misalnya global bisa jika mendominasi mau dan mengadakan membuat debat budaya sosial, lokal tersinggung. mau Namun, membuat yang namanya globalisasi juga refleksi. membuka Jadi peluang sebenarnya di seni dalam refleksi tradisional itu seperti bisa yang biasa tetap kita hidup buat bila dikemas kreatif, gitu ya. misalnya melalui konten TikTok yang mengenalkan gerakan daerah. Jadi Artinya, artinya media dia sosial tidak harus akhirnya menjadi tahu budaya gitu, lokal, seperti melainkan apa yang bisa sudah menjadi dilakukan, alat akulturasi kemudian budaya, yaitu proses bagaimana pencampuran yang menghasilkan nanti bentuk ke baru dan depannya panggilannya proses yang akan sudah tradisi. Baik, jadi ada Sebagai PBK, masyarakat, BJBR, kita diajar sampai untuk Read gitu ya. tidak Kalau hanya Bu Al sendiri pengalamannya tren dari TikTok, kira-kira tapi untuk juga yang pertama strateginya mengenal bagaimana? dan mempelajari tari tradisional sebagai identitas bangsa, yang kedua untuk mempromosikan budaya lokal, yang terakhir menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya agar tidak hilang setelah zaman. Jadi sosiologi membantu kita memahami bahwa budaya lokal dan global tidak harus saling mengalahkan, tetapi bisa saling melengkapi. Tantangan ada pada diri kita, apakah kita memilih untuk melupakan atau justru melestarikan budaya tradisional dengan cara relevan untuk generasi sekarang. Pengenalan budaya lokal Biasa ini problem based learning
learning itu artinya kita lempar masalah dulu sama anak-anak, masalah yang kontekstual gitu ya Bu ya, sehingga mereka bisa memecahkan masalah itu, memberikan solusi bahkan ya. Nah ini kan tadi hasil dari karya siswa bisa berupa video, dia jadi konten kreator, ada yang pakai poster digital, poster fisik. Nah peran teknologi ini bagaimana ibu-ibu kira-kira? Karena kan kita tahu Gen Z ini kan digital native gitu ya. Kira-kira peran teknologi ini bagaimana dan kira-kira aplikasi-aplikasi apa yang biasanya dipakai di SMA Negeri 16 ini? Ya seperti yang kita bilang, anak-anak kita itu kan digital native. Mereka sangat terbiasa dengan teknologi, dan teknologi adalah sesuatu yang sangat menarik ketika kita pakai untuk pembelajaran mereka. Nah jadi teknologi itu memfasilitasi mereka untuk mendapatkan data, informasi, juga untuk sebagai alat penilaian yang digunakan oleh guru. Misalnya ketika dia memberikan assessment, apakah dia formatif atau sumatif, maka bisa menggunakan platform digital seperti misalnya Wayground, Quizzes, ada banyak gitu platform ya. Nah jadi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi ketika kita melakukan pembelajaran. Kalau Bu Lydia mungkin pakai Mentimeter kemarin, pakai Wayground atau Quizzes, mungkin pakai. Kalau Bu Al kira-kira apa nih yang dipakai nih Pak? Banyak sebenarnya platform digital yang bisa digunakan oleh siswa, tapi untuk misalnya dalam beberapa materi kita harus bisa pilih mana yang lebih tepat kan gitu. Dan bagaimana peran digital itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lydia. Pembelajaran sekarang ini tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya digital. Kenapa? Karena dengan digital itulah proses belajar siswa jadi kaya. Siswa bisa mengeluarkan segala ide dan kreativitasnya melalui itu. Jadi salah kalau misalnya kalian di kelas tidak boleh ya pakai HP, simpan semua HP-nya, itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Tapi bagaimana kita guru menggiring mereka untuk menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi ya tidak usahlah kita menutup ruang kreativitas mereka, tapi bagaimana kita membantu mereka membuka ruang kreativitasnya dengan cara dan waktu yang tepat. Sangat setuju saya. Apalagi dulu kalau di guru penggerak itu ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Zamannya sekarang memang ada teknologi, ada AI, ada berbagai macam kecerdasan buatan, itu nggak bisa kita lepaskan kan. Ini contoh-contoh dari implementasinya ya dalam pembelajaran. Contohnya dia pada saat ada yang membuat poster secara fisik begitu ya Bu ya. Mereka kreatif di sana untuk membuat menuangkan ide-idenya secara kolaboratif. Baik. Nah kira-kira Ibu dan Bu Lydia dan Bu Al, ini kan pelaksanaan di SMA Negeri 16 Medan kan sudah dilaksanakan dengan yang cukup baik begitu ya. Nah kira-kira apa saja cara penilaiannya? Karena kan produknya anak sudah ada video, ada poster, ada infografis, mungkin ada lukisan dan sebagainya. Cara penilaiannya bagaimana Bu? Supaya terukur dan adil sehingga tidak sia-sia nih produk-produk mereka ini. Kalau saya nih ya, sebagaimana yang kita tahu kan kalau penilaian itu atau asesmen itu ada yang formatif atau sumatif. Formatif itu ketika penilaian itu for learning, as learning, for learning gitu ya. Sementara sumatif for learning itu keseluruhannya. Nah jadi bagi guru penilaian formatif itu sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa tahu kira-kira ini capaian belajar murid yang saya ajari ini sudah sampai mana gitu. Nah, apakah perlu dilakukan perbaikan? Jadi bukan hanya siswa yang melakukan refleksi, gurunya juga perlu gitu. Nah, apa yang bisa menjadi acuan bagi guru untuk merefleksi, yaitu tadi penilaian itu. Maka guru seharusnya melakukan penilaian pada bukan hanya pada produk yang dihasilkan oleh murid, tetapi juga pada prosesnya. Nah, dan untuk itu rubrik penilaian harus jelas. Nah, sehingga acuan apakah dia sudah sesuai dengan capaian atau tidak, rubrik itu harus sama. Jadi kuncinya rubrik ya Bu ya. Artinya rubrik itu harus tepat, harus adil, harus terukur gitu ya. Sehingga penilaian sebenarnya bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada proses juga pada saat mereka melaksanakan. Kalau pengalaman Bu Al bagaimana kira-kira Bu? Tips-tipsnya untuk supaya penilaian itu tepat? Kalau kita bilang rubrik penilaian itu penting, sangat penting ya. Penilaian itu sangat penting. Tapi saya lebih kepada biasa nih ya, saya lebih kepada produk yang mereka hasilkan dan bagaimana mereka merefleksikan pembelajarannya.
kita bisa tahu si anak ini benar-benar mengikuti proses atau enggak itu sebenarnya dari refleksi diri dia aja. Dia bisa nggak merefleksikan pembelajaran itu? Kalau dia tidak bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah dia terima, berarti dia tidak mengikuti proses pembelajaran yang sudah. Apalagi sekarang kita lebih ke cooperative learning kan, siswa itu lebih banyak berkelompok. Nah sudah sangat awam 1-2 siswa aja yang kerja, yang lainnya numpang nama kan. Nah gimana kita tahu, gimana kita bisa membuat penilaian itu valid? Coba buat refleksi diri per orang itu aja. Jadi selain kita menilai, siswa menilai diri sendiri juga, mereka juga menilai teman juga gitu ya. Jadi rubrik juga, selain rubrik refleksi itu juga penting gitu ya. Nah kira-kira Bu, pelaksanaan di SMA Negeri 16 Medan kan sudah ada implementasinya, tadi sudah fotonya, produknya sudah ada. Mumpung ini ada wakil kepala sekolah kita, kira-kira boleh diceritakan, dicurhatkan lah ceritanya ya kan? Dan kita sesi curhat juga nih. Boleh dicurhatkan Kak, kira-kira apa tantangan paling besar Bu kalau di SMA Negeri 16 Medan untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam ini? Kalau dari versi ibu-ibu praktisi pendidikan ini bagaimana? Banjir. Alam ya, kodrat alam ya Pak ya? Lokasi. Oke, jadi tantangannya apa kira-kira kalau di SMA Negeri 16 Medan, biar kita nyambung nih dengan wakil kepala sekolah kita nih ceritanya. Tantangannya apa kira-kira? Kalau tantangannya untuk saat ini ya karena kondisi sekolah yang tidak Kondisi alam kondusif ya. gitu ya. Jadi kadang-kadang anak yang ada yang luring, ada yang daring, kemudian itu bergantian sehingga ketika kita masuk kepada proses yang memang membutuhkan kehadiran murid, ya terpaksa ditunda. Nah, maka kita lanjutkan di daring yang notabene tidak sama kualitasnya dengan proses daring. Nah jadi apa yang dilakukan gitu kan? Maka sebagai guru itulah pandai-pandai lapangan gitu ya. PPL ya. Artinya kita bijaksana dalam menyikapi kondisi yang ada gitu ya. Nah untuk materi kan saya ini misalnya kayak globalisasi dan masyarakat digital kan banyak materinya tuh. Maka fokus yang harus saya lakukan adalah pada materi esensialnya. Apa yang esensial yang dibutuhkan dari pembelajaran ini untuk siswa, sehingga ya tidak perlu terlalu banyak penjelasan, tidak perlu terlalu banyak hal yang harus diterangkan. Cukup dengan mengacu pada capaian yang tadi, materi esensial tadi, lalu demikian juga asesmennya harus sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan keadaan mereka sekarang gitu, kondisi mereka. Nah tapi tanpa melupakan proses yang tadi, inquiry, konstruktif pengetahuan dan seterusnya sampai kepada refleksi. Jadi ada untuk faktor alam ini faktor yang sebenarnya nggak bisa kita hindari gitu ya Bu ya. Itu kita mengakalinya pandai-pandai lapangan lah supaya anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap punya karakter, anak-anak tetap bagus gitu ya. Nah kalau Bu Al nih tantangannya, kalau dari Bu Al misalnya untuk implementasinya apa aja Bu Al? Ataukah ada dari rekan-rekan atau bagaimana? Atau sudah oke semua? Tantangannya yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ibu ya, faktor alam, faktor cuaca. Iya. Tapi memang bersyukurnya sekarang ini SMA Negeri 16 Medan itu punya seorang pelopor sarana prasarana. Iya, pelopor yang sangat luar biasa. Tangguh, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun kita butuhkan. Kartini SMA Negeri 16 Medan. Makan siang lagi. Makan siang nih kamu. Iya. Dan yang kedua tantangannya adalah bagaimana saya membangun kolaborasi antara guru. Betul. Itu tantangan juga ya Bu ya. Kan tidak semua guru itu memiliki visi dan misi atau pandangan masing. Ya, lebih banyak tanggung ya. Bagaimana membangun how to build a cooperative gitu sama. Berarti kalau faktor alam itu sudah ada penakluknya. Ya, selama saya 2 tahun belakangan di sana itu Wonder Wonder Woman-nya udah ada. SMA Negeri 16. Oke, baik. Air-air yang dalam itu bisa surut sedikit. Sudah langsung ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini Oke, luar biasa memang Ibu. Untuk Ibu Nurholila kita beri tepuk tangan dulu Bu Nurholila. Baik. Nah, gimana nih Bu, ceritakan juga nih Bu peran sekolah, kemudian peran juga manajemen ataupun kebijakan dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam di sekolah SMA Negeri 16 ini. Kira-kira sudah cukup ada atau tidak nih peran? Kita semua memahami kondisi kita, Iya. jadi
tapi tetap saja bagi saya secara pribadi, posisi pemimpin sekolah itu sangat krusial gitu untuk bisa menerapkan pembelajaran mendalam ini gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin di sekolah gitu ya, tentu dia adalah orang yang sangat suportif terhadap guru. Suportif dalam arti kata dia bisa mengakomodasi proses pengembangan kompetensi guru, bisa mengakomodasi apa-apa saja yang menjadi kebutuhan murid di sekolah gitu ya. Kemudian bisa mengakomodasi permasalahan umum seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Nah jadi itu saya rasa jadi pemimpin di sekolah, ditambah lagi dukungan dari kebijakan pemerintah. Kan kebijakan pemerintah itu kan payung hukum untuk pelaksanaan pembelajaran ini, maka harus sinergi. Artinya pihak pemerintah pun harus tahu apa yang dibutuhkan sekolah, apa yang harus disediakan oleh sekolah, sumber daya apa, proses apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan sekolah ini. Terima kasih. Jadi peran sekolah cukup vital ya. Jadi kepala sekolah beserta jajarannya sangat mendukung, bahkan untuk kegiatan kombel sepertinya juga sangat disupport begitu ya kombel kita ya. Kalau Bu Al, pengalamannya gimana Bu Al? Di kombel ini kan Ibu Al cukup aktif, nampaknya sering menjadi narasumber juga. Gimana kira-kira Bu? Sejauh yang saya lihat peran sekolah untuk mendukung implementasi pembelajaran mendalam itu cukup baik. Mulai dari penyediaan sarana wifi, cuma kalau boleh request ya kan Gorilla agak ditambah jaringannya biar dari belakang ke depan selalu ada ya karena saking ada karena ya, seperti yang saya bilang di zaman pendidikan sekarang ini butuh kali itu ya kan, sangat membutuhkan itu. Lalu kemudian SMA Negeri 16 Medan itu sangat pandai mengapresiasi guru-guru yang memang berinovasi. Apa bentuknya Bu? Bentuknya adalah reward. Reward kemarin pada saat Hari Guru kami ada pemilihan guru yang paling berinovasi. Kemudian kami dibawa makan-makan. Wih, mantap sekali ternyata ya. Iya betul, reward AC Iya, jadi yang baru benar itu ya kan. guru-guru yang maksudnya agak-agak udahlah itu jadi ayo nih kita ikut nih, Ayo. motivasi nih gitu ya. Karena ada perhatian dari pihak sekolah gitu kan. Betul. Manajemen itu sangat fokus kepada peningkatan kompetensi gitu ya. Bahkan kemarin kita juga IHT-nya juga berkaitan dengan pembelajaran mendalam ya Bu ya. Pembelajaran mendalam sudah kita imbaskan juga kepada rekan-rekan di Kombel. Kebetulan ketua Kombelnya adalah Ibu Lydia Mardida Sinaga. Ini adalah penggagas dan ketua Kombel kita. satu lagi rewardnya Yaitu? besar adalah kita dapat hadiah Hari Guru. Terus ini ada apa? Yang undian itu Oh iya, Lagi draw, sepeda motor. Sepeda motor. Iya, benar. Sabar ya, sabar. Iya, memang saya pun memang makanya saya 16 tahun di SMA Negeri 16 Medan ini sangat betah. Saya tidak ingin berpindah ke lain hati. Tetap di 16 hati saya. Sangat terbuka gitu. Iya, betul. Baik. Nah, ini kita udah mau di akhir-akhir ini dari talk show kita, podcast kita nih ceritanya nih. Kira-kira kalau untuk tips untuk Bapak Ibu guru, kira-kira apa nih untuk memulai langkah sederhana supaya bisa memulai ke pembelajaran mendalam, ke pendekatan ini? Kira-kira tipsnya apa? Langkahnya apa? Sebenarnya di awal itu yang penting. Jadi kan kalau selama ini kita guru menjelaskan panjang-panjang gitu, gantikan saja dengan pertanyaan pemantik yang kan intinya pembelajaran mendalam itu adalah fokus pada proses berpikir siswa. Jadi mulailah dengan memantik atau mendorong proses berpikir itu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memang sesuai, sehingga alurnya nanti masuk gitu ya, alurnya masuk. Seperti misalnya ketika saya menjelaskan tentang globalisasi, saya tidak menjelaskan menurut ini globalisasi itu tidak. Jadi saya seperti yang tadi klik dulu, murid-murid sudah baca gitu ya, sudah baca. Lalu di kelas saya tinggal bilang, menurut kamu globalisasi itu apa? Gitu. Dan setelah itu saya kasih gambar. Nah gambar ini dalam konsep pikiranmu apa ya? Gitu. Lalu mereka menuangkannya di Padlet. Ingat bahwa mereka digital native, sangat suka menggunakan teknologi. Jadi mereka tulis gitu.
semangat, semua menulis mengetik gitu di handphone ya, pakai handphone. Lalu setelah itu kita lanjut, proses berpikirnya nggak berhenti gitu. Setelah kita minta dia deskripsikan, nah kemudian kita berikan lagi misalnya kayak gini, apa ya dalam konsep kamu dampak dari yang kamu katakan itu gitu, dampak dari ini gitu. Lalu dia ketik lagi, berlanjut lagi proses berpikirnya, teori siapa menurutmu yang cocok dengan pendapatmu ini. Jadi kita tidak memberitahukan kepada mereka, globalisasi itu adalah intensifikasi hubungan sosial yang tidak. Dia yang menganalisis. Kenapa kamu pilih teori itu? Coba kasih alasan. Nah di situ di padat itu seluruhnya diketik. Jadi dari awal sampai akhir prosesnya digital. Nah ketika diadakan refleksi, anak-anak bilang ini sangat menarik gitu karena memang itu adalah kebiasaan mereka. Gitu. Saya rasa begitu. Baik, jadi kuncinya kita sebagai guru harus pintar-pintar memberikan pertanyaan pemantik. Artinya jangan, bukannya ceramah itu haram, bukan gitu ya Bu ya, tetapi kita sebaiknya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, sehingga mereka bisa terbuka wawasan atau pemikiran. Kalau Bu Al, tipsnya apa Bu Al? Boleh diulangi pertanyaannya. Oh baik. Iya. Lupa saya, agak deskriptif jawabannya. Baik. Jadi apa tipsnya kalau kita mulai mau memulai nih, saya guru nih, mau memulai pembelajaran mendalam. Kira-kira tips dari Ibu, langkah apa yang harus saya lakukan? Untuk para pendidik? Iya, untuk para pendidik. Kita ini kan guru itu bukanlah orang yang sempurna. Artinya kita juga mengajarkan siswa bukan dengan cara yang sempurna. Iya. Dan di sana sini pasti banyak terjadi kesalahan, kesimpang siuran. Tetapi cobalah kita itu mau berusaha, betul-betul mau berkolaborasi, mau mencoba gitu. Bukan hanya belajar, artinya mau belajar sesama guru gitu ya. Tapi bukan hanya sesama guru, belajar dari siswa juga kita bisa. Seperti tadi Ibu yang dari Wahidin kan belajar dari siswa. Iya, mengenai Canva. Betul. Nah, enggak, itu kalau Canva belajar dari temannya. Oh iya, betul. Nah, Aplikasi how lain. to use technology ya, in education. Jadi kita harus terus belajar, betul. Karena kita bukan guru yang sempurna. Kalau kita belajar sepanjang hayat, kalau kita sudah sempurna, saya rasa kita tidak akan jadi guru lagi. Kita jadi malaikat. Betul. Jadi tuan guru. Iya. Jadi artinya bahwa growth mindset ataupun apa ya, pola pikir yang bertumbuh itu sangat penting. PPT menjadi PPB. Nah ini untuk pesan terakhir, bukan berarti wasiat pendidikannya, bukan. Itu lah pesan terakhir. Iya, pesan ada lagi yang terakhir. Ada. Itu pesan sebelum terakhir ya. Untuk pesan terakhirnya Bu, kira-kira atau refleksi lah. Refleksi dari yang sudah Ibu laksanakan di SMA Negeri 16 Medan, kan mapelnya ada sosiologi, ada mapel bahasa. Itu kira-kira bagaimana yang sudah Ibu laksanakan refleksi? Jadi kan pesan terakhir. Oh iya, pesan terakhir boleh dong. Satu nasi kotak gitu ya. Jadi kan pesan terakhir untuk guru-guru, kawan-kawan, sama untuk saya juga. Mungkin karena sudah sangat banyak mengikuti program seperti ini, ada pemikiran gitu, oh banyak kali pekerjaan, ganti-ganti terus gitu ya. Jadi ingatlah bahwa yang namanya pembelajaran mendalam itu bukan menambah kerjaan kita, karena sebenarnya pembelajaran mendalam kan bukan kurikulum, Simple terjadi. tapi bagian daripada kurikulum itu sendiri. Nah, jadi dia bukan menyusahkan kita sebenarnya, tapi menambah kualitas, menambah makna pada usaha-usaha yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi itu kira-kira dari saya. Kalau Bu Al mungkin ada pesan-pesan terakhir. Tadi sebenarnya. Oh sudah terakhir. Dan satu Ya, lagi hanya ya itu lebih berdampak jangka panjang kalau pembelajarannya mendalam. artinya kita sebagai guru harus semangat ya. Kalau ada pelatihan disuruh oleh pihak sekolah gitu ya, harus kita nomor 1 gitu ya. Senang gitu. Semangat belajar gitu ya. Baik, jadi dari Bapak Ibu hadirin mungkin ada yang ingin bertanya, tapi nampaknya sudah muak dengan kita. Kayaknya Ya, sepertinya sudah muak. Maka karena sudah muak, maka saya akan mengakhiri dengan 2 buah pantun. Bonus, karena kalau yang tadi 1 pantun kan, saya harus 2. Bayar harusnya. Harus lebih. Oke, nanti tolong disautin cakep gitu ya. Iya. Asalnya sembilu dari bulu. Cakep. Jika dianyam, jadikan tampian. Kami menyusun jadi 10. Salah dan kilaf mohon dimaafkan. Asik. Satu lagi Bapak Ibu. Ini ada yang namanya Pak Taufik nggak ya?
Udah pulang tadi. Oh, udah pulang? Iya. Maka saya bisa pakai nama Pak Topik. Iya. Pak Topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit beludru utuh. Cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan sekali. Kita pakai yel-yel dulu dong. Sebelum kita mundur ada yel. SMA Negeri 16 Medan, kelas yang berevolusi, pembelajaran mendalam untuk generasi masa kini. Yeay.